Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Fiat merupakan pabrikan mobil yang berasal dari Turin, Italia, dan Fiat ini pun sempat populer di Indonesia pada sekitar era 60 dan 70-an awal. Salah satu mobil Fiat yang paling populer adalah Fiat 124. Meskipun bodi Fiat 124 ini terlihat kecil secara dimensi, tapi siapa sangka Fiat 124 ini adalah sebuah midsize sedan. Dan Fiat 124 ini pun tidak hanya populer di Indonesia. Di negara seperti Turki, Spanyol, Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia, sampai di benua Afrika seperti Mesir dan masih banyak lagi, Fiat 124 ini sangatlah populer. Bahkan di Rusia, mobil ini sempat dijadikan mobil nasional pada era awal peluncurannya. Kepopuleran Fiat 124 ini tidak lepas dari kejeniusan Fiat dalam strategi pemasarannya. Fiat memberikan lisensi ke tiap-tiap negara untuk memproduksi Fiat 124 ini, khususnya pada negara-negara berkembang pada saat itu. Maka tidak heran jika di beberapa negara, Fiat 124 ini memiliki nama merek yang berbeda. Untuk pasar Indonesia, Fiat 124 ini tetap dijual dengan merek Fiat. Mobil ini masuk antara tahun 1967 sampai 1975 dengan bentuk sedan 4 pintu, coupe 2 pintu atau yang biasa disebut dengan Fiat 124 Sport, dan juga station wagon 5 pintu yang populasinya sangatlah langka. Versi sedan 4 pintu ini sendiri terbagi menjadi dua varian, yaitu Fiat 124 dan Fiat 124 Spesial. Perbedaan antara keduanya ada pada kelengkapan aksesorisnya, di mana Fiat 124 Spesial dibuat lebih mewah dibanding Fiat 124. Dan perbedaan yang paling jelas ada pada bagian eksterior, di mana Fiat 124 Spesial memakai 4 buah lampu bulat, sementara Fiat 124 hanya terdapat lampu bulat sebanyak 2 buah. Lalu pada Fiat 124 Coupe atau 124 Sport, versi Coupe ini memiliki bentuk yang sedikit berbeda dibanding versi sedan dan wagonnya. Pada Fiat 124 Sport ini pun dibekali dengan mesin yang berbeda. Mesin yang digunakan pada Fiat 124 Coupe adalah mesin DOHC 1800 cc 16 valve dengan 2 buah karburator 2 barrel Weber 40. Kaki-kakinya pun terbilang canggih di zamannya. Kaki-kaki mobil ini hadir dengan suspensi depan double wishbone dan rem cakram pada keempat rodanya. Untuk Fiat 124 Coupe atau Sport, saat ini keberadaannya sudah sangatlah langka dan menjadikan untuk tipe 124 Coupe ini sebagai mobil incaran para kolektor. Masuk ke bagian mesin. Mesin yang digunakan pada Fiat 124 di Indonesia adalah mesin seri Fiat 124 dengan konfigurasi 4 silinder OHV 8 valve berkapasitas 1400 cc. Mesin ini menggunakan karburator untuk pengabut bahan bakarnya. Dan untuk bagian transmisi, pada brosur Fiat 124 terdapat pilihan transmisi manual 4 percepatan dan matic 3 percepatan. Tapi untuk transmisi matic sepertinya tidak masuk ke Indonesia. Atau jika ada para penggemar mobil lama yang tahu tentang Fiat 124 dengan transmisi matic, bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Lalu selain mesin 1400 cc OHV tadi, ada juga mesin 1200 cc, 1600 cc, dan mesin yang memakai DOHC 1800 cc seperti pada Fiat 124 Coupe atau Sport yang dilengkapi dengan transmisi manual 5 percepatan. Tapi lagi-lagi untuk pasar Indonesia, hanya ada varian transmisi manual 4 percepatan saja yang banyak dijumpai. Masuk ke bagian fitur. Fitur yang dimiliki oleh Fiat 124 ini sangatlah sederhana mengikuti zamannya. Untuk versi bawaan pabrik, mobil ini belum dilengkapi dengan fitur modern seperti halnya power steering dan AC.
Dikarenakan pada era 60 dan 70-an, dua fitur ini hanya ada pada mobil-mobil mewah dan tidak umum digunakan pada era itu. Kelebihan Fiat 124 ini ada pada kenyamanannya, joknya sangat empuk saat dinaiki. Lalu pada bagian mesinnya pun, mesin Fiat 124 ini dikenal cukup bertenaga dengan handling yang sangat baik, apalagi untuk versi 124 Sport. Bahkan di luar sana, Fiat 124 ada yang sudah dilengkapi dengan turbo pada mesinnya yang menjadikan mobil ini sebagai mobil langganan balap dan rally pada era 70-an. Sementara untuk kelemahan mobil ini ada pada fiturnya yang sangatlah sederhana. Tapi untuk sebagian orang, masalah fitur ini bukanlah masalah yang besar, karena beberapa fitur modern yang wajib terpasang untuk saat ini seperti AC sudah bisa dipasang dengan barang aftermarket. Lalu dengan melihat umur kendaraan ini sendiri, sudah bisa dipastikan karat adalah musuh utamanya, dan pada ketersediaan spare partnya yang cukup sulit, menjadikan banyak yang menggunakan mesin Kijang untuk dipasang pada Fiat 124 ini. Dan satu lagi yang mungkin ini adalah relatif, tapi menurut saya ini adalah suatu kelemahan, di mana tangki bensin Fiat 124 ini disimpan pada bagasinya, tepatnya pada sebelah kanan bagasi. Hal ini tentunya sangat berbahaya jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya tabrak dari belakang, dikhawatirkan akan langsung mengenai tangki bensin dan menyebabkan mobil ini akan langsung terbakar. Untuk masalah harga Fiat 124 saat ini sudah gelap dikarenakan mobil ini masuk ke dalam kategori barang koleksi. Untuk mobil dalam kondisi bahan, saya pernah sesekali melihat harganya ada di kisaran 15-20 juta. Tapi untuk kondisi yang sudah full restorasi dan istimewa, harganya sudah tidak bisa dipastikan lagi. Dan saya sempat melihat di website uno.id, Fiat 124 Coupe dijual dengan harga 200 juta. Demikian ulasan singkat kita tentang Fiat 124, sebuah mobil klasik retro yang underrated dan saat ini keberadaannya sudah sangat jarang untuk ditemui di jalan raya. Kebanyakan unit Fiat 124 dengan kondisi istimewa hanya dijadikan mobil penghuni garasi saja. Ya, semoga tidak punah ya. Terima kasih telah menonton ulasan singkat ini. Jika suka dengan ulasan singkatnya, jangan lupa subscribe ya untuk melihat ulasan singkat yang lain. Dan apabila ada yang ingin ditambahkan, bisa langsung ditulis dalam kolom komentar. Sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.